Saya sebagai mekanik di sini. Mekanik kapal ya, Pak? Mekanik perkapalannya. Biasanya kapal apa, Pak? Biasanya saya kapal besi. Kapal besi. Besi khusus nyabut propeller sama as. Nah, biasanya begitu. Itu kapal besi sama kapal kayu, mesinnya beda atau gimana, Pak? Hampir sama, sebenarnya sama-sama diesel kan. Dia diesel, cuman beda horsepower-nya aja. Bedanya? Beda horsepower. Kalau mesin kapal besi itu kan tugboat, dia itu horsepower-nya lebih besar dibandingkan sama kapal-kapal ikan ini. Kalau kapal ikan ini kan mengandalkan lari, sedangkan kapal besi kan, kapal tugboat itu mengandalkan dorong, narik dia. Ibarat kalau di darat itu mobil derek, ya. Tugboat ya? Tugboat ya. Kapasitasnya berapa cc atau apa, Pak? Oh, horsepower. Horsepower ya? Horsepower. Kalau kapal besi itu paling gede itu ini horsepowernya 1000, jadi 2000. Nah, kalau kapal-kapal nelayan begini kan ada yang 700, ada yang 1500 horsepowernya. Itu kalau sama mesin mobil sebenarnya bedanya apa, Pak? Kalau mesin mobil itu perbedaannya cuma di ini aja, di gerbok aja. Kalau mobil kan pakai torsioneling, sedangkan di kapal kan pakai gerbok. Nah, kalau torsioneling kan kalau masuk gigi dia jalan, kalau mau kenceng masukin gigi 2, gigi 3 kan. Sedangkan kalau di kapal kan nggak ada gigi, pakai gerbok, jalan, kalau mau kencang lagi jadi gas, tambah gas. Gitu aja perbedaannya. Kalau masalah pendinginnya hampir sama. Masalahnya dia kalau di ini kan pakai ini juga, pakai radiator. Di kapal juga begitu, pakai cooler, water cooler. Oh, sama aja pendingin air. Sama aja pendingin air. Ya. Masalahnya kan kalau di ini, kalau di kapal kan dibantu pendinginnya sama air asin, air laut, gitu loh. Sedangkan di ini kan di mobil kan nggak ada, iya kan, cuman pakai ini aja dia, baling-baling kan. Kalau semua di darat, kalau mobil kan pakai apa, kipas. Sedangkan di laut kan nggak pakai kipas dia, pakai air asin. Air asin maksudnya kerendam atau gimana, Pak? Enggak, jadi air asin itu ngedinginin air tawar yang masuk ke dalam kapal, yang masuk ke dalam mesin itu loh. Kalau mesin kan, kalau marine enggak. Kalau mesin marine lain lagi. Kalau tugboat ini kan marine. Kalau marine langsung. Jadi pendinginnya dari air asin langsung. Nggak korosif itu, Pak? Enggak. Masalahnya kan di dalam mesin itu dia punya anti karat. Ada dipasang anti karat. Biasanya perawatannya apa aja sih, Pak, mesin kapal itu? Banyak sih perawatannya. Kita tuh harus rutin ganti oli, ya kan, berapa jam sekali, berapa kilometer sekali kita ganti oli. Sama mesin mobil sama. Emang tadinya itu mesin kapal ini banyak, dari mesin kapal ke mesin mobil dipakai, dari mobil ke kapal. Oh, gitu. yang pakai mesin mobil juga? Emang pakai mesin mobil. Ya, kapal ikan loh, banyak kan. Kayak Mitsubishi 4D 30, 4D 32. Nah, itu kan kayak Nissan 8D. Nah, itu ngambil dari mesin mobil terus dipindahin ke kapal ya? Ya, betul. Tapi kalau tugboat ini emang khusus? Emang khusus dia, marine punya dia. Keluaran pabrik ya? Iya, keluaran pabrik, emang marine dia. Emang khusus di laut. Nah, berarti kalau pas lagi melaut nggak mungkin ganti oli ya, Pak? Nggak mungkin. Pasti pas lagi? Ya, kalau lagi udah nyandar begini baru ganti oli. Kalau
ada kebocoran oli pas di laut gimana Pak? Bisa diatasi. Kalau kebocoran oli kan kita, kalau seumpama kapal-kapal ikan begini, dia kan mati mesin kalau di laut. Dia terombang-ambing. Dia buang jangkar kadang-kadang. Tapi jangkarnya jangkar parasit. Dia nggak pakai jangkar besi, yang pakai tali ke bawah nggak. Dia parasit, cuman diam di tempat, gitu loh. Kadang-kadang kalau ada trouble di laut ya, dibongkar di laut mesinnya. Kalau Bapak di sini timnya ada berapa orang Pak? Teknisi mesin. Saya cuman berdua. Teknisi darat ini cuman berdua. Itu bagiannya sama? Sama, semua sama. Saya kan bagian listrik, kelistrikan di sini saya semua yang pegang. Oh, kelistrikan untuk dok ini? Iya, dok saya. Kelistrikan, nanti kalau semua ada kerusakan di mesin tarik, kita juga. Cuman dibantu sama orang dok, gitu loh. Masalahnya tenaga kita kan terbatas. Oh, kalau itu mesin tariknya tuh pakai listrik Pak? Ya, kalau kita ini mesin wing tarik kita ini pakai dinamo listrik. Ini 30 kW, dinamonya 30 kW. Nah, sekitar 5.000 watt lah. Sama sebelah sana juga 30 kW. Kita pakai dua. Oh, ada dua ya? Dua. Karena ada dua jalur ya Pak? Enggak. Yang satu buat narik turun, yang satu buat narik naik. Oh, beda fungsi. Beda fungsinya. Kalau itu maksimal bisa narik berapa ton Pak? Kekuatannya? Kalau kekuatannya ini bisa ini 30, 40, 50 ton bisa, lebih 100 ton juga bisa. Kapal paling gede yang pernah dikerjain di sini ukuran berapa Pak? Ukuran 200 ton bisa. 200, Ya. 400 bisa. 400 GT ada. 400 GT. Iya, 400 GT. Di sini udah lama Pak? Saya udah lama. Yang paling lama saya di sini. Ya, saya di sini dari 95 saya udah di sini. Iya, Dari awal memang di bagian mesin ya? Iya, dari awal saya bagian mesin. Spesialis. Iya, spesialis lah. Saya spesialis propeller sama baling-baling sama as. Itu aja. Bagian pantat aja. Itu yang dibenerin apa aja Pak kalau propeller? Iya, kalau propeller kan kita balancing lagi biar lurus, kita bawa ke bengkel, digerinda biar bagus kan. Dilas lagi ya? Iya, dilas lagi. Kalau ada bompal-bompal atau somplak itu kita las lagi. Kalau dia punya sub propeller kita bawa ke bengkel, kita dudukin di mesin bubut, kita senter lagi kelurusannya. Biasanya dalam seminggu megang berapa kapal Pak? Saya nggak tentu. Kalau sumpama ada kapal takbut naik, pasti saya yang pegang. Takut naik maksudnya? Takbut, kalau sumpama ada kapal takbut, Oh, takbut. kayak kapal besi ini kan, nah, saya yang pegang, saya yang ngerjain. Entah kapal besi, entah kapal pesiar, saya. Oh, kapal pesiar juga? Iya, kapal pesiar. Kalau dibutuhin, saya yang, kalau sumpama dia masukin kantor, saya yang kerja. Itu bedanya apa Pak ngerjainnya sama kapal kayu? Di bagian apa aja? Sebenarnya hampir sama aja, masalahnya kan kita bagian propeller ya. Oh iya, iya. Cabut propeller sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau takbut itu lebih besar. Asal lebih besar, propeller lebih besar dibandingkan kapal-kapal nelayan ini, kapal-kapal ikat. Gitu loh. Masalahnya dia kan daya dorongnya lebih kuat kalau takbut ini. Perbedaannya begitu aja. Sama kapal derek gitu ya? Iya, kapal derek. Oh, berarti kalau kapal derek otomatis mesinnya ada mesin derek juga ya Pak? Enggak Enggak. ada. Enggak ada mesin derek. Yang untuk narik kapal itu pakai tali? Kalau buat tali kan manual aja itu. Kadang ada wingnya juga, wing di belakang ada. Dia pakai dinamo juga ada. Ada ya? Iya, ada. Iya, listrik kita di sini 82.500. Kita pemakaian di sini satu dinamo 30 kW. Kan kita pakai dua dinamo. Jadi yang satu buat narik, yang satu buat turunin. Itu 30 kW juga. Kita listrik 82.500 untuk narik kapal ini. 82.500 watt Kuat, kilowatt. KPA ya? ya. Kalau sumpama kita listrik mati, macam kemarin kan banjir tuh, jadi listrik padam semua. Jadi saya pakai genset ini.
genset hidup, saya hidupin genset. Setelah itu genset ini kekuatannya cuma 80 kPa aja, 80 kPa, jadi kurang lah, pas-pasan lah. Cuman satu dinamo doang ya? Iya, cuma satu dinamo. Kalau kita pakai 2 dinamo, dia ngedrop, gitu loh. Oke, berarti walaupun lagi banjir tetap bisa kerja? Tetap kita kerja, walaupun ada pemadaman dari PLN, tetap kita bisa kerja. Itu kalau banjir itu nggak khawatir kesetrum, Pak? Enggak, kita enggak. Kita kalau banjir besar ya, tapi kalau banjir ya kita kan jaga-jaga aja. Tipsnya apa Pak biar aman? Ya kita harus jaga-jaga diri lah, Waspada biar ya, Pak? aman ya.